Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Febriana Rahmawati, perwakilan dari kelompok 9 kajian wacana dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi dari kelompok 9 adalah tentang wacana atau teks dalam pembelajaran bahasa dan bahasa Indonesia berbasis kurikulum 2013. Pada saat kelompok kami sedang melakukan presentasi, diharapkan Anda memfokuskan mata Anda terhadap presentasi yang sedang kami lakukan, dan kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silahkan Anda dapat menanyakannya langsung pada saat akhir presentasi selesai. Dan sebelum mengawali presentasi ini, kali ini marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum materi dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 9 ini. Ya, yang pertama saya sendiri, Febriana Rahmawati, NIM 19010-410. Kedua, Adisti Nur Aisyah dengan NIM 19010-414. Yang ketiga, Intan Aziza F 19010-410. Yang keempat, Lutfi Fahdul Imam 19010-445. Ya, materi yang pertama ialah tentang pengertian kurikulum 2013, kurikulum sendiri, yaitu prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur bagi perencanaan, implementasi, evaluasi, dan juga pengelolaannya suatu program pendidikan. Telah atau kajian kurikulum mencakup tentang rangkuman, bangun silabus atau fleksi dalam penggolongan dan isi, dan metodologinya, pilihan tugas-tugas dan kegiatan pembelajaran ini. Dan juga silabus adalah suatu spesifikasi atau tentang perincian bahan yang akan diajarkan dalam suatu program bahasa. Berikut susunan atau urutan yang akan diajarkan. Suatu silabus sendiri dapat memuat semua atau sebagian dari unsur-unsur fonologi seperti tata bahasa, fungsi, nosi, topik, tema, dan tugas. Kurikulum kebebasan yang menjadi basis materi pembelajaran satuan bahasa yang menjadi basis pembelajaran, yaitu teks satuan pembelajaran bahasa dengan mempertimbangkan situasi pemakaian bahasa itu sendiri.
Selanjutnya, materi tentang beda kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Saudari Adisti Nur Aisyah dengan NIM 19010414. Saya persilahkan. Perbedaan kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 sama-sama memfokuskan pada materi teks deskriptif dan juga teks petunjuk. Kurikulum 2013 memiliki perubahan dasar, terjadinya ada perubahan paradigma penetapan satuan kebahasaan yang menjadi basis materi pembelajaran. Perubahan tersebut yaitu membawa dampak pada perubahan metode pembelajaran. Satuan bahasa yang menjadi basis pembelajarannya yaitu teks. Suatu pembelajaran bahasa dengan mempertimbangkan situasi pemakaian bahasa itu sendiri. Perbedaannya yang terletak pada kurikulum 2013 dengan kurikulum 2006 yaitu terletak pada KD atau kompetensi dasar yang disusun dalam kurikulum 2006 berdasarkan pandangan struktural dengan linguistik sistematik fungsional. Sedangkan pada kurikulum 2013 sepenuhnya berdasarkan diri pada pendekatan linguistik sistemik fungsional. Selanjutnya, teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teks merupakan bahasa yang berfungsi atau bahasa yang sedang melaksanakan tugas tertentu dalam konteks situasi. Setiap pemakaian bahasa memiliki tujuan, yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial karena bahasa merupakan sarana untuk melaksanakan proses sosial. Secara umum, teks dibedakan menjadi dua, yaitu teks tunggal dan teks majemuk. Teks tunggal merupakan sebuah teks yang bahasa hanya muncul dalam proses sosial yang dilakukan melalui tindakan berbahasa yang dapat berupa penggambaran, penjelasan, perintah, penyajian alasan-alasan atau argumen, dan penceritaan. Teks majemuk merupakan teks kompleks dengan struktur yang lebih besar dan tersegmentasi ke dalam bagian-bagian yang dapat berupa bab, subbab, atau seksi, dan subseksi. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari teman-teman saya. Kemudian kita lanjut pendekatan ilmiah dan pembelajaran teks. Hal yang menjadi sangat penting untuk disampaikan dalam mengajarkan teks yang diperlukan itu adalah data, informasi, dan fakta. Wujud data, informasi, atau fakta yang diperlukan itu sangat terkait dengan jelas dengan teks yang dihasilkan. Jadi ketika ada teks, maka harus ada wujud data, informasi, dan fakta yang menjadi dasarnya. Kemudian unsur atau fakta yang menjadi bagian itu menjadi suatu hal yang khusus jika pada teks cerita, data, informasi, atau fakta yang diperlukan menyangkut peristiwa yang dialami oleh seseorang yang digambarkan dari perspektif waktu, tempat, akibat, komplikasi, serta cara mengatasi akibat yang timbul dari peristiwa tersebut. Baik, mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.